Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nika. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Nah, keluarga sehat kan Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, jadi kan Pak, hari ini kita melaksanakan kegiatan yang mana 15 menit. Kemudian apa ada masalah Pak? Atau ada yang kita bicarakan materi tentang apa kira-kira nih Pak? Gini Pak Andika, hari ini sebenarnya saya ingin bercerita tentang kegiatan di sekolah kami, yaitu ini sebenarnya ceritanya sudah lama. Ada perbedaan antara guru produktif dengan guru adaptif. Guru produktif itu guru kejuruan, guru adaptif itu guru umum. eh, Siswa itu sangat membedakan gitu. Eh, Kebetulan siswa itu menganggap eh, apapun ceritanya, guru produktif itu atau guru kejuruan itu guru yang benar-benar mereka harus dengari, harus patuhi, harus ikuti. Nah, seperti itu dia Pak Andika. Baik ya Pak ya, berarti antara produktif adaptif tadi ya Pak ya. Iya Pak. Bagaimana guru produktif itu memberi akses ke anak, Pak? Ya, sepengetahuan saya kalau guru produktif itu sebenarnya tidak beda sama guru adaptif. Namun karena mereka itu kejuruan lebih cenderung menggunakan eh, alat peraga berupa di bengkel lah tempat mereka. Berarti ada seperti perbedaan gitu ya, Pak ya, cara menyukainya ya, Pak ya. Kemudian apa perbedaan visi misi ada nggak itu, Pak? Kira-kira produktif sama adaptif itu, Pak? Ya ada Pak, sama aja dia. Eh, Intinya menamatkan tamatan SMK itu yang bisa bersaing di dunia kerja. Jadi lah, Pak, apa terobosan Bapak supaya produktif dan adaptif tuh anak tuh suka Pak sama-sama memiliki rasa untuk belajar Pak. Itulah yang jadi pemikiran saya Pak Dika. Selama ini yang udah saya buat sih eh, itu menyukai gitu ya. Menyukai itu dalam arti senanglah dia tidak membeda-bedakan mana guru produktif atau kejuruan, mana adaptif. Nah, itu selama ini yang udah saya upayakan. Namun kan kalau guru produktif ini banyak, begitu juga guru adaptif atau guru umum itu bukan hanya saya aja gitu. Nah, pokoknya seluruh guru yang bidang studinya bukan kejuruan atau umum, bahasa Indonesia, agama, matematika, seni, dan lainnya, eh, ada terasa terkucilkan gitu Pak. Rasa terpuji kan Pak ya. Menurut Bapak tindakan guru produktif secara KBM itu sama Pak ya. Ke dari apakah ada implementasinya untuk kunjungan masyarakat atau lingkungan kerja gitu Pak. Kalau di KBM mungkin ada perbedaan sedikit. Di guru produktif itu ada mereka praktek di lapangan. Artinya ada di mata pelajaran mereka siswa itu harus keluar dari sekolah, eh, mempraktekkan ilmu yang didapatnya berupa ilmu kejuruannya itu Pak ke bengkel-bengkel yang ada atau sesuai dengan jurusan yang ada. Kami kan ada 3 jurusan nih Pak. Ada komputer, ada sepeda motor, ada mobil. Hmm. Baik, jadi Pak di sekolah Bapak yang menonjol itu di dalam pembelajaran kira-kira apa Pak? Atau secara prakteknya gitu Pak? Kalau secara prakteknya yang menonjol itu
di produktif itu mereka kan langsung menggunakan alat peraga berupa jurusannya. Artinya kalaulah sepeda motor berarti mereka alat peraga itu langsung memegang sepeda motor, langsung kepada alatnya. Sedangkan kalau Berarti- adaptif yang tidak kejuruan, berarti kan yang dilihatnya prakteknya itu bagaimana guru itu mengelola pembelajaran itu yang menarik. Karena tidak ada kaitan bagaimana mengkaitkan pembelajaran umum itu dikaitkan kepada pembelajaran kejuruan gitu Pak. Jadi Pak, kalau boleh tahu di kelas itu satu kelas berapa siswa Pak yang dimiliki setiap kelasnya Pak? Baik di kejuruan maupun umum. Eh, Kami satu kelas itu jumlahnya 36. Tapi tidak pada umumnya kelas 10 itu 36 karena siswa yang diterima itu memang 36. Namun kalau di kelas 12 nanti ada yang berkurang satu, kalaupun tidak ada yang pindahan, ada juga yang tidak 36, tapi rata-rata itu 36, Pak. Baik, jadi setelah Bapak jelaskan tadi mengenai minat anak, jadi terobosan harapan Bapak untuk setiap kejuruan itu baik dari guru maupun siswanya, menurut Bapak gimana? Sebenarnya sih saya berharap gini Pak, eh, anak-anak itu tidak memandang sebelah mata ataupun menganggap guru produktif dengan guru adaptif itu pada dasarnya sama, dan guru adaptif atau guru umum juga merupakan guru yang membentuk karakter si anak, yang membuat anak itu bagaimana berkomunikasi ataupun memahami ilmu ke-SMK-annya. Jadi tidak semata-mata hanya guru kejuruan aja. Jadi baik si anak maupun si guru kejuruan itu juga menganggap bahwasannya guru umum itu penting gitu. Artinya memang satu kesatuan yang disatukan, tidak terpisah gitu Pak. Benar itu harapan saya gitu. Saling bersinergi lah Pak ya. Iya, Nah, kemudian Pak, untuk mengenai anak praktek di luar itu Pak, iya Pak. penjelasan sebelumnya kira-kira ada anak-anak itu sehingga anak-anak mau mau untuk mengayomi atau memilih antara produktif dan adaptif itu Pak. Nah, disinilah Pak sayangnya Pak. Pihak sekolah itu Pak untuk urusan praktek kerja lapangan atau anak-anak yang magang itu langsung dibimbing oleh guru kejuruannya tanpa melibatkan guru umumnya. Artinya guru umum tidak ikut andil di situ. Sekalipun guru umum itu ada wali kelas gitu, yang bisa saja mungkin dikerjasamakan untuk saling memantau kegiatan anak selama kegiatan praktek kerja lapangan itu gitu. Tapi sayangnya kepanitiaan itu ataupun dari pihak pimpinan itu hanya terkhusus kepada guru-guru yang kejuruan. Jadi guru kejuruan itulah yang menangani langsung praktek kerja lapangan itu, atau bahasa kita sebagai guru pendamping dia Pak. Nah, jadi terobosan menurut Bapak terobosan yang gimana supaya anak-anak itu aktif, maksudnya supaya tidak membedakan. Kedua, terobosan baik kerja luarnya ataupun MOU-nya supaya anak jadi minat gitu Pak, terobosannya Pak. Kalau saya pikir Pak, yang pertama pihak pimpinan itu tidak membedakan. Artinya baik guru produktif maupun guru adaptif itu sama-sama fungsinya, ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Ketika di kerja lapangan,
anak-anak ini kan berguru dengan mekanik ataupun kalau jurusan eh, KJ itu dengan pamongnya lah, bukan guru yang berada di sekolah. Jadi guru kejuruan itu hanya mengamati atau menerima laporan dari lembaga atau instansi yang diajak kerjasama sama sekolah. Nah, kalau seperti itu kan saya menganggap guru adaptif juga mampu untuk itu. Jadi yang pertama poinnya itu saya berharap itu kepala sekolah tidak membedakan gitu Pak. Baik, dari sisi Bapak ya kan, kan kalau boleh tahu Bapak sebagai wali kelas atau apakah sudah ada kolaborasi antara guru produktif dengan adaptif supaya visi misi terjalan dengan baik dan tidak ada kayak anak itu memilah-milih, Pak? Eh, Kebetulan saya di wali kelas kelas 11 TSM atau kelas 2 sepeda motor. Nah, ini kan anak PKL, anak saya. Kolaborasi sama saya itu hanya sebagai saya pengumpul. Arti itu memberitahukan kepada anak kelompok ini masuk di bengkel ini seperti pilihan kalian. Hanya saya mengumpulkan seperti itu aja, Pak. Namun ketika 3 bulan ke depannya anak bekerja di lapangan itu tidak ada ke kami, bukan kami guru produk adaptif itu tidak peduli, bukan, namun tidak dilibatkan gitu Pak. Jadi perkembangan anak selama 3 bulan ke depan itu kerja di lapangan atau di luar sekolah, wali kelas itu nggak tahu Pak. Oke. Jadi Pak, setelah kolaborasi kemudian sinerginya guru kan Pak, manfaat manfaatnya setelah ada kegiatan ini Pak gimana? Kita telah berkolaborasi, kemudian menyampaikan hal-hal yang ada di sekolah Bapak, gitu Pak. Ya, saya awalnya ada rasa kesal gitu Pak ya. Tapi setelah saya sampaikan ini gitu Pak, ada rasa plong sedikit di sini dan saya mulai terbuka pikiran eh, bahwasannya ada pada dasarnya bisa sebenarnya untuk dijadikan satu sesuai dengan keinginan kami guru adaptif. Baik. Kemudian Pak, support atau penguatan yang Bapak berikan, baik secara Bapak bidang studi mengajar atau sebagai wali kelas, gimana Pak? Saya mengajak kawan yang adaptif, artinya eh, karena tidak dilibatkan bukan berarti kita langsung berpangku tangan, sebab kemajuan atau kemunduran siswa dalam dunia pendidikan itu pada dasarnya tugas daripada semua guru. Jadi saya bersama rekan untuk melakukan itu. Ya, mudah-mudahan berjalan dengan baik. Kemudian hal yang paling penting kan Pak, gimana setelah ada Bapak sebagai wali kelas, kemudian kolaborasi, melaksanakan tanggung jawab, anak-anak itu merasa gimana Pak? Atau ada penyampaian seperti apa? Ya, anak-anak itu merasa juga, Pak, bahwasannya guru adaptif itu diperlukan. Tidak hanya guru eh, produktif aja, namun saat ini pola pemikiran anak itu mereka hanya sebatas anak, tidak memiliki sebuah kewenangan ataupun mempunyai hak untuk meminta. Hmm, baik Pak, mudah-mudahan siang hari ini apa yang kita bicarakan terkhusus untuk sekolah Bapak maupun visi misinya bisa berjalan dengan baik, kemudian tetap semangat dalam mencerdaskan anak bangsa ya Pak. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Saya sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.